Ya, Pak Teguh nih ya, DMI sebagai alat tes bakat, apa saja Pak prinsipnya? Ya, Mbak Rata, ada 5 prinsip untuk DMI ini. Ya. Yang pertama, developing no change. Jadi di dalam penelusuran bakat dengan DMI, bahwa bakat setelah diketahui itu diharapkan untuk tidak diubah, tapi dikembangkan ya. Jadi karena kalau diubah konsekuensinya ada 2, konstruktif dan destruktif. Jadi bisa bagus, bisa buruk ya. Tapi dengan prinsip DMI ini kita percaya begitu bakat dikenali maka kita tinggal mensyukuri, bentuknya adalah dikembangkan, developing, no change. Karena tidak bisa dirubah ya? Iya, betul. Yang kedua, convergent, no divergent. Jadi prinsip yang kedua ini menyarankan pada kita hidup itu harus fokus. Jadi bakat yang menonjol itu, ya itu apa? Itu saja yang diyakini untuk dijadikan visi atau cita-cita. Bagi anak kita kemudian kita kembangkan. Nah ini tugas orang tua untuk terus-menerus melempangkan ya, jadi agar fokus ya. Nah, karena anak-anak ini biasanya cita-citanya, kemauannya sangat banyak sekali. Jadi berubah-ubah sehingga kelemahannya jadi tidak fokus. Ini yang kedua. Yang ketiga, strength approach, no deficit approach. Jadi pendekatan bakat yang kuat sajalah yang senantiasa terus-menerus harus dikembangkan. Nah, di dalam tes bakat DMI ini ada 8 keberbakatan anak-anak, maka 4 bakat yang menonjol itulah yang dikombinasikan dan harapannya diramu sedemikian rupa untuk dijadikan cita-cita. Jadi 4 bakat yang menonjol saja yang harus kita perhatikan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu optimis, no pesimis. Jadi bersama-sama tim DMI ya, itu orang nggak tes DMI saja diminta untuk optimis. Apalagi dengan teman-teman kita ya, para psikolog ya, yang ahli di bidangnya, para pendidik ya, itu diharapkan mereka lebih optimis. Jadi dengan masa depannya, sehingga kita tidak perlu ikut-ikutan teman-teman kita itu mengikuti pendidikan apa, pelatihan apa, kita tetap fokus saja lah. Jadi pada bakat menonjolnya, sehingga harus senantiasa optimis. Nah, yang kelima itu proporsional, no balance ya. Jadi keseimbangan sebuah konsekuensi logis atas proses. Jadi anak yang berbakat yang diketahui oleh DMI, anak usia 2 tahun, tentu penanganannya proporsional akan berbeda dengan anak-anak SD, anak SMP, bahkan anak-anak yang kuliah atau bahkan kita-kita yang akan mencari lapangan pekerjaan baru. Sehingga ketika seseorang tes bakat ya Mbak ya, itu menonjol di linguistiknya, tentu tidak bisa dikomparasikan antara satu orang dengan orang yang lainnya, karena ketika bakat linguistiknya sama-sama tinggi, yang satu usianya masih 2 tahun, sementara yang lainnya sudah SMA, tentu performanya ya, kemudian bahasa, fenomena bahasa yang dia pakai, yang dia gunakan tentu lebih piawai orang yang lebih dewasa, karena pengalamannya ikut mewarnai ya bagaimana performance untuk linguistiknya. Nah dengan demikian DMI tidak bisa tes ini hasilnya dikomparasikan satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi sangat bersifat pribadi dan keseimbangan itu nanti sebagai konsekuensi logis atas proses yang terus-menerus kita dorong untuk menjadi sukses. Nah inilah 5 prinsip Mbak Reta yang harus kita pahami, kemudian dijadikan dasar dan acuan untuk bagaimana mengembangkan bakat seseorang, termasuk anak-anak kita.